Peristiwa Isra Mi'raj bagian pertama diawali pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ke-10 Hijrah, tapi 10 kenabian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Diawali di bulan Ramadan saat wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Pun demikian wafatnya paman Nabi tercinta Abu Talib. Wafat paman dan istri tercinta ini yang sejatinya sudah dipahami dan diketahui oleh kita semua bahwa keduanya adalah tameng terdekat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bagaimana ketika Nabi menghadapi berbagai tantangan yang ada di masyarakat Mekah pada umumnya di masa itu, Fatrah Makkiyah, maka pamannya Abu Talib adalah orang pertama yang maju membela Nabi, yang datang untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang melindungi keadaan Rasulullah SAW, baik dakwahnya pun demikian keadaan fisik Nabi yang dimungkinkan tersakiti pada masa itu. Bila pun ada kesulitan di luar ketika menyampaikan risalah, maka pulang ke rumah. Di rumah pun Nabi SAW mendapatkan pencerahan, perlindungan yang menenteramkan, rasa kasih yang mendamaikan, bukan hanya dari keadaan di luar yang mendapatkan boleh jadi intimidasi, serangan-serangan, persekusi, tapi bahkan tatkala mendapati awal perjumpaan dengan malaikat Jibril alaihi salam saat menerima puncak wahyu itu, maka Sayyidah Khadijah adalah sosok yang paling menenangkan, yang paling mendamaikan, yang paling menguatkan. Jadi di luar ketika Nabi mendapatkan gangguan, ada tameng dari pamannya Abu Talib, dan di dalam rumah ketika membawa kegelisahan, ada pendamai yang menenteramkan, yang berwujud sosok istri yang paling dicintai, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Di waktu yang bersamaan, tahun ke-10 Hijrah itu, keduanya wafat di tahun yang sama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu diliputi oleh rasa kesedihan yang mendalam, rasa duka yang sangat luar biasa, sampai para sejarawan sepakat menjadikan tahun ini sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam, dinawai dengan Amul Huzni. Dalam keadaan demikian, maka Nabi menghadapi satu realita. Di luar yang tadinya ada pembela, ada perisai, ketika hilang perisai itu, maka cacian, intimidasi, persekusi dirasakan langsung oleh Nabi SAW tanpa sekat dalam menyampaikan risalah dakwah itu. Pulang ke rumah pun, yang biasanya ada yang menenteramkan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kekuatan dengan kata-kata yang meneduhkan itu, sekarang tidak didapati lagi. Maka Nabi melihat ada peluang harapan di suku terhormat di luar wilayah Mekah Al-Mukarramah, sekitar 100 km. Beliau mencoba untuk menempuh perjalanan ke satu wilayah yang dikenal dengan nama Taif, masuk wilayah Hijaz. Mekah, Al-Madinah 400 kilo jaraknya dari Mekah, kemudian Taif 100 km jaraknya dari kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau berharap ada satu suku yang terhormat bernama Bani Thaqif, yang diharapkan bila di Mekah ditolak, maka penduduk Taif khususnya dari Bani Thaqif bisa menerima dakwah Rasulullah SAW, bisa menjadi penopang, pemberi kekuatan, pemberi perlindungan dari risalah dakwah yang tengah beliau jalankan. Lalu diajaklah kemudian menyertai anak angkat beliau pada masa itu, yaitu Zaid bin Harithah, untuk menemani risalah dakwah Nabi SAW keluar sementara waktu dari Mekah, menghindari konflik sosial yang bahkan serangan-serangan muncul pada masa itu, dan berangkatlah berjalan kaki. Kita garis bawahi, berjalan kaki 100 km ke wilayah Taif. Namun apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah, ketika sampai di Taif, harapan yang membumbung tinggi itu, yang diharapkan dakwah bisa disambut dengan ketenangan, kenyamanan, penerimaan yang baik, tapi ternyata asa yang dihadirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, realita yang muncul. Ternyata alih-alih penduduk Taif, khususnya Bani Thaqif yang diharapkan datang menyambut dengan kehormatan, ternyata mereka merespon dengan tindakan-tindakan yang bukan hanya mengecewakan, tapi bahkan menyakiti. Bila di Mekah Nabi mendapatkan perlakuan dari caci maki, lemparan kata-kata yang kotor, maka di Taif bahkan lemparan kata itu bukan hanya berubah menjadi makian, tapi juga lemparan sesungguhnya berupa bebatuan. Betapa Nabi SAW mengalami situasi yang menyakitkan,
ya bukan hanya kepada batin kalau kita tarik kepada situasi kita saat ini, tapi kaki beliau terluka. Zaid bin Harithah menjadi tameng sampai kepala bagian belakangnya pun kemudian terluka. Dan keduanya memutuskan untuk mundur sejenak, beristirahat di satu kebun kurma milik dua anak dari seorang bernama Rabi'ah. Dan disinilah kisah dan hikmah bermula, pengantar pada peristiwa pertama yang mengantarkan pada Isra dan Mi'raj. Ketika beliau sedang istirahat itu, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepada malaikat penjaga bukit di Taif itu. Mintakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Rasulullah, mintakan apapun yang diminta, taati. Di sini titik pembelajaran yang penting untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti telah kita ketahui, ketika sampai malaikat penjaga bukit itu dan menyampaikan, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan, aku taati. Sekiranya engkau perintahkan aku saat ini untuk mengangkat bukit di Taif ini dan menimpakan kepada penduduk yang telah menyakitimu, maka seketika aku akan lakukan. Maka mari kita lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian pertama pembahasan tentang Isra Mi'raj ini, yang jawaban inilah kemudian didokumentasikan secara lengkap oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a, pun dikuatkan dalam kitab Mu'jamnya. Dan ini bagian terpenting yang mengantarkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, la, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Boleh jadi mereka menghadirkan respon yang menyakiti itu, yang melukai itu, bukan karena diniatkan untuk sengaja melukai, bukan karena diniatkan untuk sengaja menyakiti, namun mereka melakukannya karena boleh jadi mereka belum tahu saja hakikat tentang sesuatu. Mereka belum tahu tentang manfaat agama ini. Maka aku berharap esok lusa ada keturunan-keturunan di Bani Thaqif, ada keturunan-keturunan di Taif ini yang kelak akan beriman pada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas seketika beliau berdoa dan perhatikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saat ini aku mengaduhkan kepadamu tentang kelemahanku dan kurangnya dayaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, duhai yang sempurna kasih dan sayangnya. Anta Rabbul Mustad'afin. Aku menyadari dan meyakini engkau adalah perawat setiap orang-orang yang lemah, golongan-golongan yang terlemahkan. Anta Rabbi, dan engkau pun Rabb yang merawatku, yang menyayangiku, yang mengasihiku. Ila man takiluni. Setelah perlakuan di Taif ini, kemana lagi engkau perkenankan aku untuk melangkah menyampaikan risalah dakwah? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah ke tempat yang masih jauh dan di tempat itu masih ada sekelompok orang yang akan menyakitiku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau tempatnya masih dekat yang ketika aku sampai ke tempat itu masih ada orang-orang yang tidak suka kepadaku lantas akan menyakitiku lagi. Masya Allah. Malam takun bika alayya ghadabun fala uballi. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Engkau sampaikan aku ke tempat yang jauh dan berpotensi menyakiti aku, atau tempatnya masih dekat dan berpotensi aku disakiti kembali, berpotensi aku dimusuhi kembali, aku menerima ya Allah. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Walakinna rahmata liya awsa. Dan aku yakin sungguh kasihmu kepadaku lebih luas dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan itu. Ilahi, ya Allah, aku bersandar kepadamu sepenuhnya. Aku bersandar kepadamu sepenuhnya. Malam tunzil ilayya ghadabak wa la yahilla alayya sakhatuk. Sepanjang engkau tidak turunkan kemarahanmu kepadaku atau tidak hadir murkamu kepadaku ya Allah, maka aku bertawakal kepadamu. Ilaikal utbah hatta tarda la haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, aku bertawakal sepenuhnya kepadamu mengharapkan ridhamu, dan sungguh segala daya, upaya dan kekuatan semua aku kembalikan kepadamu. Hadirin sekalian, jawaban inilah yang kelak kemudian menggentarkan arasy
dan menghadirkan undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan peristiwa Isra dan Mi'raj yang kini kita peringati.